kewajibanmu di sekolah? Belajar. Terus apa lagi? Mbak April, mana Mbak April? Mbak April, kewajibanmu di sekolah? Kenapa? Belajar menuntut ilmu. Tadi sudah. Yang lain? Mengerjakan piket kelas. Ya, itu kewajiban. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam. Kemudian berangkat ekstra. Nah, siapa yang di sini sering bolos ekstra? Enggak ada ya? Di sini semua ya. Itu interaksi sosial, hubungan dengan kesetaraan gender. Tahu kesetaraan gender? Gender apa? Gender itu jenis kelamin. Kesetaraan itu sama. Berarti antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Paham? Nah, sampai sini ada yang tanyakan tentang kesetaraan gender? Selanjutnya tentang interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. Di situ ada apa? Kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah apa? Ya, keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Di sini maksudnya bukan bersentuhan fisik, tetapi secara verbal, secara ucapan, ngobrol. Contoh, Mas Yulianto ngobrol dengan Mas Evan. Nah, di sini ada kontak sosial, ada keterlibatan antara Mas Yulianto dengan Mas Evan. Kemudian ketika berkelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian ada saling berbicara. Di situ ada keterlibatan kontak sosial. Nah, kontak sosial dibagi menjadi 2. Apa saja tadi? Syarat interaksi sosial. Satu tadi kontak sosial dibagi menjadi 2. Satu ada kontak langsung dan kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung, kita bertatap muka antara ibu dengan murid-murid di sini, itu termasuk kontak langsung. Kedua, kontak tidak langsung berarti yang bisa diakses dengan elektronik. Contohnya sosial media. Kalian lihat berita di TikTok, di Instagram, di Facebook, itu kontak tidak langsung. Ya, paham ya? Kontak langsung yang bertatap muka, bertemu langsung. Kontak tidak langsung adalah yang berada di sosmed ya, atau media-media yang lain. Kemudian yang kedua syaratnya ada komunikasi. Komunikasi apa itu komunikasi?
Bentuk interaksi sosial itu ada berapa? Dua. Satu, interaksi sosial asosiatif. Dua, interaksi sosial apa? Halaman 34 lihat. Disosiatif. Ya, interaksi sosial asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan, ya, yang membuat kita bersatu, ya. Positif, ini positif, ya, perbuatan yang baik. Sedangkan interaksi asosiatif apa? Yaitu negatif, perbuatan negatif, ya, yang membuat perpecahan. Ini persatuan, ini perpecahan. Lihat halaman 33. Nah, contoh bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu perbuatan yang positif yang membuat masyarakat bersatu, ya, atau orang bersatu, ya, orang-orang bersatu, individu-individu bersatu, kelompok-kelompok bersatu. Contohnya satu, ada kerja sama. Kerjasama positif kan? Fungsi kerjasama apa? Pekerjaan cepat selesai. Kedua, pekerjaan terasa ringan, itu kerjasama manfaatnya. Dua, ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Proses individu atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat perkembangan yang terjadi. Contohnya, kalian di sini punya hobi yang sama atau tidak? Tidak. Terus sukunya suku apa di sini? Jawa. Selain Jawa, ada orang Sunda? Sunda? Ya? Tidak. Jawa. Hah? Oh, enggak, ini Sunda ya? Iya, Sunda ya, Mbak? Ya. Jadi, ketika kita berbeda suku, beda hobi, beda kesukaan, ya, apa yang kita lakukan? Sikap apa? Toleransi. Kemudian ada koersi, ada arbitration, ada mediasi, konsilasi, adjudikasi, dan setara. Oke.
handphone motor ya. Nah, di sini kayaknya nggak ada, anak-anaknya nggak ada. Ada ya. Kalau di perkotaan banyak handphone motor yang sampai menggunakan senjata tajam, itu tidak boleh ditiru. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Mas Rafiq tanya, Mas Ena, Mas Setian, pojok, Mbak April, gak ada yang tanyakan? Ayo bertanya. Oke, kita refleksi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ulang tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita refleksi tadi. Apa itu interaksi sosial? Hubungan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Hubungannya dengan interaksi sosial ada yang namanya kesetaraan gender, yaitu hak dan kewajiban yang sama yang diperoleh oleh laki-laki dan murid laki-laki dan murid perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama, ya. Kemudian syarat interaksi sosial tadi ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ada kontak langsung, kita bertatap muka, bertemu langsung itu kontak langsung. Kemudian ada kontak tidak langsung, bisa dilihat dari elektronik, TV, HP, sosmed dan lain-lain. Komunikasi, komunikasi itu menyampaikan pesan ya kepada seseorang, di mana ada yang berpesan dan ada yang menerima pesan. Bentuk interaksi sosial ada interaksi sosial asosiatif, yaitu perilaku